dengan uang muka minimal dan mengangsur setiap bulannya tuh 400. Nah ini dibalik ya. Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Mat Game Privat. Ya, kita kembali ya, kita masuk ke bab penalaran matematika ya. Kita akan bahas bocoran soal UTBK tahun 2024 gelombang ke-1 ya. Nah, terdapat soal tentang angsuran ya, angsuran pembelian sebuah ponsel X. Kita langsung saja ya ke soalnya. Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel X itu adalah 10 juta. Ya, kita tulis dulu ya. Ada keterangan harga resmi ponsel itu adalah 10 juta. Dan toko memberikan diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan cara diangsur setiap bulan dengan besar yang sama. Jadi tiap bulan itu angsurannya sama ya, dan dimulai untuk bulan kedua. Jadi pada bulan pertama itu mungkin hanya membayar DP saja ya. Nah, bulan kedua itu baru angsuran pertama. Dikenakan bunga tertinggi yaitu 6% per tahun. Oke ya, bunga tertingginya. Bunga tertinggi itu adalah 6% tiap tahun. Dan uang minimal adalah 10% dari harga resmi. Uang minimal DP ini ya mungkin ya. Jadi DP minimal itu adalah 10% dari harga HP resmi. Begitu. Toko itu juga menjual anti gores 150.000. Untuk anti gores harganya 150.000. Dan untuk casing harganya adalah 90.000. Poin pertama, soal nomor 1, Pak Budi ingin membeli ponsel X dengan mengangsur. Ya, dia ingin mengangsur ya. Ia juga membeli anti gores, casing, dan nomor perdana beserta pulsanya. Berarti beli anti gores dan juga beli casing. Jika dia membawa uang 1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya. Berarti uang sisanya ya untuk beli pulsa secara maksimal. Oke ya. Berarti ingin mendapatkan sisa uang yang banyak. Karena ingin mendapatkan sisa uang yang banyak, maka Pak Budi harus itu ya, DP minimal. DP-nya harus minimal agar nanti uang sisanya banyak ya untuk beli perdana. Untuk DP minimal harus membayar 10% dari harga resmi. Maka nanti DP-nya adalah 10/100 dari harga resminya 10 juta gitu guys. Hilang ya. Maka nanti DP-nya adalah 1 juta. Nah, jadi sudah terpakai duit 1 juta ya. Maka nanti sisa uang Pak Budi adalah 1.500.000, kita kurangi 1 juta. Sisanya 500.000 ya. Oke ya. Lalu Pak Budi juga beli anti gores sama casing. Maka sisa total ya, atau sisa akhir adalah 500.000. Kita kurangi dengan harga anti gores 150.000 dan harga casing 90.000 ya. Maka nanti 500.000 dikurangi ini 240 ya, 240.000. Oke ya. 0 10 kurangi 4 itu adalah 6, 4 kurangi 2 adalah 2. Sisa uangnya adalah 260.000 yang dipakai untuk membeli nomor perdana beserta apa tadi? Pulsa gitu ya. Jawabannya itu adalah poin C. Ya, pasti kalian bisa ya. Kita akan lanjut ya ke soal nomor 2. Jika Pak Budi membeli ponsel X dengan uang muka minimal, tadi uang muka ya, atau DP minimalnya itu adalah 1 juta, 10% dari harga resmi. Lalu mengangsur sebanyak 20 kali. Angsurannya itu sebanyak 20 kali. Pertanyaannya, angsuran yang akan dibayarkan adalah, nah berarti besar angsurannya. Besar angsuran. Oke ya, berapa gitu guys. Yuk,
Tadi kan harga awalnya itu 10 juta ya. Harga resminya itu 10 juta untuk ponsel X. Pada saat awal ya ada info di sini, Pak Budi bisa mendapatkan diskon 20%. Maka nanti harga setelah diskon ya, atau HSD. Nah, kalau diskonnya 20%, maka Pak Budi kan hanya membayar 80%. Maka 80 per 100 saya kali dengan 10 juta. Begitu ya. Oke, coret-coret. Maka harga setelah diskon itu adalah 8 juta. Lah, kita kurangi dengan DP. Pak Budi kan sudah memberikan DP ke toko itu ya. Maka nanti kita kurangi 1 juta. Nah, kita kurangi dengan DP ya. Maka nanti sisa hutang ya. Ini adalah sisa hutang pokok adalah 7 juta. Kenapa sisa hutang pokok? Karena ada catatan di sini. Pada saat dia mengangsur itu ada bunga nih. Bunganya 6% karena dia DP-nya minimal. Oke ya. Nah, ini adalah sisa hutang pokoknya 7 juta. Lalu saya akan menghitung besar bunga ya, Dek. Besar bunga. Bunganya tadi adalah 6% ya. 6 per 100 dikali dengan sisa hutang pokok karena dia kan hanya bayar 7 juta. 7 juta ini yang diangsur ya sama Pak Budi. Oke, maka nanti besar bunganya coret ya, 7 kali ke 6 itu adalah 42. Nolnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Maka besar bunganya adalah 420.000. Tetapi hati-hati ya, ini adalah besar bunga tiap tahun. Maka artinya tiap bulan itu besar bunganya 420.000 saya bagi dengan 12. 42 dibagi dengan 6 itu 7, 12 dibagi 6 itu adalah 2. 70 dibagi 2 adalah 35.000. Jadi besar bunganya tiap bulan itu adalah 35.000. Lalu Pak Budi akan mengangsur 20 kali ya. Oke, maka nanti di sini saya tulis sisa hutang total. Ini sepertinya agak panjang, tapi kalau adik sudah paham ya nanti bisa cepat. Karena di sini kakak menjelaskan step by step ya agar kalian paham. Tapi kalau ketemu dengan tipe soal yang sama, adik bisa langsung cepat ya menghitungnya ya. Sisa hutang total adalah 7 juta. Saya tambah dengan ini 35.000. Lah, dia akan ngangsur 20 kali, maka saya kali dengan 20. Oke ya, maka nanti 7 juta ditambah dengan 35 kalikan 2 itu 70. 700 ya jadinya ya. Nah, ini adalah 700.000. Maka sisa hutang total Pak Budi adalah 7.700.000. Lah, ini sisa hutang ini yang kita akan angsur. Ya, mau diangsur berapa kali? 20 kali. Maka nanti besar angsuran tiap bulannya adalah 7.700.000 dibagi dengan 20 kali. Jadi intinya besar angsuran tiap bulan itu adalah sisa hutang pokok kita tambahkan dengan besarnya bunga ya, besarnya bunga. Kalau misalkan besok kok ingin menyicil 12 kali, maka nih 35.000 kita kali dengan 12. Oke ya, nanti ketemu sisa hutang total. Oke ya, saya coret 7 bagi 2 itu adalah 3, maka 6, 17 bagi 2 itu adalah 8. Nanti 10 bagi 2 adalah 5. Ya, 385.000. Ada nggak? Ada ya. Jawabannya itu adalah poin B. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Jika Bu Antik ingin membeli ponsel X dengan uang muka minimal dan mengangsur setiap bulannya itu 400. Nah, ini dibalik ya. Ini angsuran tiap bulannya Bu Antik 400. Kalau tadi kan Pak Budi ketemu angsuran tiap bulannya 385. Kecuali angsuran terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya karena sudah memenuhi harga pokok yang ditambah bunga. Bu Antik perlu mengangsur sebanyak berapa kali? Gini ya. Oke ya, karena uang muka minimal berarti kan tadi sama dengan kasusnya Pak Budi ya, maka DP-nya adalah 1 juta. Nah, maka nanti sisa hutang pokok ya, sama ya. Sisa hutang pokoknya itu adalah 7 juta. Kan tadi
pertama resminya 10 juta. 10 juta kita diskon 20% ya, jadi 8 juta. Sudah DP 1 juta, maka sisa hutang pokok adalah 7 juta gitu ya Dek ya. Hitungannya sama ya dengan poin kedua. Selanjutnya ini besar angsuran. Besar angsuran itu tadi rumusnya adalah sisa hutang pokok ditambah dengan bunga ya, bunga tiap bulan, terus dikali dengan N itu adalah lamanya berapa kali dia mencicil ya, dibagi dengan banyaknya dia mencicil. Oke ya. Dia pengen bayar angsurannya tuh 400.000, sisa hutang pokoknya adalah 7 juta. Intinya sama dengan ini ya Dek, ini ya, besar angsuran maka adalah sisa hutang total ya, 7 juta itu hutang pokok ditambah dengan bunga tiap bulan, ini bunga tiap bulannya, dan dikali dengan dia mencicil berapa kali gitu ya. Sisa hutang total dibagi dengan banyaknya mencicil sama dengan besar cicilan ya, besar uang yang harus dikeluarkan tiap bulan. Oke ya. Ya berarti atas ini sama aja sisa hutang total ya. Jadi hutang pokok ditambah dengan bunga. Ya, bunganya mau diangsur berapa kali nih kita nggak ngerti ya. Oke. Maka 7 juta ditambah dengan bunga tiap bulan tadi sudah kita hitung berapa? 35.000 ya. Yang berasal dari sini. Oke ya. Dikali dengan N itu banyaknya mencicil berapa kali, saya bagi dengan N. Maka jadinya 400.000 N, saya kurangi langsung ya, dikurangi dengan 35.000 N sama dengan 7 juta. Oke, maka nanti N 0, 0, 0, 10 kurangi 5 adalah 5, 39 dikurangi 3 itu adalah 365 ya. Di sini ada 7 juta. Coret ya, maka nanti N-nya adalah 7.000 saya bagi dengan 365. Kita akan hitung ya. 7.000 dibagi 365 itu adalah 19,1. Ya, karena hasilnya adalah sebuah pecahan ya, maka artinya ada sisa hutang, masih ada sisa hutang, tapi tidak melebihi 400 ya, tapi tetap diangsurkan untuk bulan berikutnya. Jadi total angsurannya adalah 20 kali 19 itu adalah ini ya, angsurannya 400 dan koma yang di belakangnya itu adalah sisa hutangnya. Jadi yang dibayarkan untuk bulan berikutnya. Oke ya. Ya, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Kalian bisa semuanya besok ya. Assalamualaikum.